wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Karya Baru Kecamatan Tabumanen, Kabupaten Baritokwala. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ibu hadirin yang telah berhadir pada hari ini di dalam acara Berlindasan Penerapan Budaya Positif, Diseminasi Budaya Positif di Sekolah Dasar di SDN Karya Baru Kecamatan Tabumanen, Kabupaten Baritokwala. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berhadir. Adapun di sini ulun selaku membawa acara pada hari ini membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN Karya Baru, yang keempat yaitu pemaparan budaya positif oleh Ibu Iin Murniati, calon CGP Angkatan 9 Kabupaten Baritokwala. Untuk mempersingkat waktu pada hari ini, yaitu kita masuki acara yang pertama, yaitu satu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang telah berhadir pada hari ini memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mintakan kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mariani selaku kepala sekolah SDN Karya Baru Kecamatan Tabumanen, Kabupaten Baritokwala. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang ulul hormati bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di SDN Karya Baru ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, sehingga acara pada hari ini yaitu penghibasan penerapan budaya positif, diseminasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Karya Baru pada hari ini Rabu dapat kita laksanakan, yang mana nanti pemateri yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Barito Kuala atas nama Iin Nurniati. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, guru SDN Karya Baru yang ulun hormati, di kesempatan ini nanti calon guru penggerak Angkatan 9 yaitu Iin Nurniati, yang mana beliau dari SDN Karya Baru ini merupakan biar bukan pusat sana ada wadah kita Karya Baru yang cahayanya terlihat. Arti cahaya itu apa? Bersinar. Nanti mudah-mudahan jadi ibu ini dengan pengalaman, dengan ilmu yang beliau peroleh dari mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9 ini mampu membagikan kita nanti ilmu-ilmunya. Tolong ya Bu disalurkan nanti harus bagaimana gitu benar. Nah, jadi kita di sini sebagai rekan-rekan SDN Karya Baru, mari kita dukung gerakan beliau ini, baik itu dari segi apapun, mari kita dukung bersama-sama supaya ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan mudah-mudahan nanti beliau sampai titik penghabisan, berjuang wajah sampai ke puting. Nah, jadi bagi di sini yang belum mengikuti guru penggerak dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehormatan, kalau nanti ada tolong diikuti biar SDN Karya Baru ini banyak cahayanya di pusat sana nampaknya. Ya begitu Bu. Dan juga di sini di kesempatan ini ya. Dan juga nanti kita di sini sebagai teman-teman tadi kita memberikan apresiasi, dukungan baik moral dan kalau bisa ya bentuk apapun kita bantu sehingga terlaksana dengan lancar. Demikian yang dapat disampaikan. Salah dan hilangnya mohon maaf. Dan di sini untuk guru penggerak jangan putus asa, maju terus, pantang mundur. Nah, apapun risikonya, apapun apa nanti tugas-tugas yang diberikan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Karya Baru. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Iin Nurniati selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Barito Kuala. Dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Iin Nurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala berkat rahmat dan itulah kita dapat berkumpul di ruang ini dalam acara pemaparan budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa pula saya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati
Jadi ulun mohon partisipasinya apapun masukan serta tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi ulun mulailah. Hari ini ulun akan menyampaikan tentang pengimbasan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi refleksi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin kita semua sudah tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Nah, jadi menurut pemikiran Sidin, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini menurutnya tujuan kita sebagai menurut pemikiran Sidin. Nah, seterusnya lagi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, jadi kita nih sebagai guru diibaratkan petani atau tukang kebun, dan murid adalah sebagai tanaman. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu dan agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perilakunya. Nah, jadi kita sebagai guru itu merawat tanaman tadi. Apa nih, kita hendak tanaman kita bagus, maka kita harus menyiram, memupuk. Nah, sebaliknya kita ada hendak tanaman kita bagus, sebaik apapun bibit yang kita punya, yang ada kita rawat, ada kita siram, mungkin akan tumbuh. Tapi sejelek apapun bibitnya, datang di tanah ini, tapi kita tanam, kita siram, kita pupuk, pasti akan bagus. Tapi pula semua karakter anak itu berbeda-beda. Jadi kadang mungkin kita menyamakan si A dengan si B, karena tadi setiap anak itu berbeda-beda. Kayak petani tadi, ditanam benih tumbuhnya ini, ditanam kaladi pasti tumbuhnya kaladi. Nah, kadang mungkin ditanam kaladi tumbuhnya benih. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Tetap ada batasan karena siswa masih perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi meskipun arti bebas itu bukan kita berkeliaran di kelas ada, tapi masih ada batasan-batasannya yang wajar. Terus ini lagi budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah adalah di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid yang berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, yang mana tujuannya adalah membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang digambar itu menumbuhkan karakternya, bertanggung jawab tentang membersihkan kelas, hanya sama-sama membersihkan kaca. Nah, terus lagi budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita? Nah, kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan, nilai baik apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Kira-kira ayo apa aja? Dan saya kayak di mata nanti untuk itu kayak setiap hari misalnya kita hari kami ke mana mengerti sampah. Nah, itu budaya positif sudah. Nah, perlu kita terapkan, misalnya kurang perlu kita tambahkan, misalnya sudah bagus kita pertahankan. Nah, itu namanya budaya positif. Nah, yang kurang ada lagi budaya positif di sekolah, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebudayaan dana, kebutuhan dasar manusia, motivasi dan perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, karena ada di penjelasannya di sini. Oke.
pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang pembelajaran paradigma baru, kita harus tahu dulu tentang ini. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Nah, apa ini disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yaitu kayak setengah pasangan kata disiplinnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang tumbuh dalam dirinya, bukan yang dari diri ekstrinsik itu dari luar. Disiplin positif menggunakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi itu disiplin positif nih. Nah, terus ada lagi ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dulu kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup nih sandang, pangan, papan, nah ini yang bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bisa antara itu kawan-kawanan. Bila ada terpenuhi dari yang 5 ini, biasanya ya anak-anak itu bisa ada yang nakal. Karena mungkin kebutuhannya ini ada terpenuhi, entah di rumah atau di sekolah. Yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, rasa kebebasan, bebas berekspresi, berkreasi. Nah, habis itu yang keempat adalah kesenangan. Karena mungkin ya ketika belajar mungkin merasa bosan, munyak. Nah, itu terus misalnya cara mengajarnya tidak akal. Kadang anak itu perlu juga perubahan. Jadi kadang dibawa nyanyian sambil belajar atau kerja kelompok kan. Tapi meskipun kerja kelompok bukan berarti misalnya kita suruh kerja kelompok kita tinggal aneh lagi ada. Tapi sambil kita pantau. Nah, terus lagi kesenangan. Nah, sesuatu yang membuatnya senang, misalnya senangi. Nah, terus lagi penguasaan, merasa berkuasa ya. Nah, terus juga kebutuhan dasar apa yang diperlukan Bimo dari kalimat di bawah ini. Nah, kira-kira dari yang kalimat kebutuhan dasar yang 5 tadi, pertama dulu tadi bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat rasa kasih sayang dan diterima, yang kelima tadi penguasaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang pertama ini? Ya, jujur yang nomor 1 ini adalah kesenangan. Namanya senang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadinya nah itu kebutuhan berarti terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Terus lagi, aku bosan belajar mewarna terus dalam kelas. Nah, kira-kira ini kebutuhan yang mana ada terpenuhi? Ya, jujur nih. Yang 2 ini adalah kebebasan. Karena yang merasa bosan, baru menggambar di hari-hari jadinya mulai bosan juga anak-anaknya. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru ngajar aku. Nah, kira-kira nomor 3 ini apa?
Bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan lawan penguasaan. Apa kira-kira ini? Oke, nah jujur nomor 4-nya adalah penguasaan. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru ngejar aku sehingga dia bisa berkuasa. Kalau mau saya nolak gurunya matinya, saya yang berkuasa atas gurunya. Oke, nah selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah yang mendasari ibaratnya motivasi yang ada dalam dirinya itu apa saja? Yang pertama nih, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, motivasi intrinsik yang dari luar. Misalnya ada takutan pada menulis karena disakiti, karena disuruh diri. Nah, itu berarti masih motivasi karena hukuman. Ada kesadaran dirinya masih karena takutan hukuman baginya. Yang kedua pula mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dapat imbalan. Misalnya bila menulis dapat 100, nah berarti itu imbalan. Karena imbalan supaya dapat 100 jadinya aku menulis. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan atau motivasi. Nah, yang ketiga lagi menghargai nilai-nilai kebaikan dari diri. Nah, ini yang sadar dan jujur. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Nah, yang ketiga ini motivasi yang kita harapkan dari murid bukan takutan hukuman, bukan juga penghargaan, tapi dari dirinya seorang karena ini ada nilai berharga. Karena ini berharga, jadi harus melakukan itu. Nah, seperti kesadarannya langsung. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman. Bila kita membuat hukuman ini, menurut kita berhasil. Padahal ini membuat anak menjadi mungkin identitas gagal terlihat aja berhasil, padahal tidak berhasil. Pertama, menyakiti itu nggak bisa menyakiti berdiri, menyakitinya lari-lari. Nah, itulah tidak nyaman. Kita merasa bersalah, misalnya takutan saya menyebutnya berdiri tak basah, kita tidak berdiri atau apa. Nah, terus lagi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Artinya dirinya sudah dapat didukung info atau berapa. Nah, kalau kau jalan apa lagi? Terus lagi berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Artinya tuh batasnya tuh sampai sekolah aja, ada kawan di luar sekolah. Model perasaan, nah, karena terpaksa karena hukuman. Habis itu pulang konsep diri buruk. Jadi artinya kan kawan menjadikan dirinya. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena ia merasa takutan dihukum, lalunya berdusta jadinya. Tiba-tiba tidak diharapkan. Nah, habis itu dibuat guru, hukuman tadi dibuat guru, bukan dengan kesepakatan lainnya. Terus lagi peraturannya adalah kamu harus. Nah, biasanya kata-katanya menggunakan itu, kamu harus. Nah, kita paksa kalau kita yang menyuruhnya, bukan dasar kesadarannya. Habis itu pulang, nih penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan sifat diri. Nah, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, merampas hak menghargai dirinya. Nah, mungkin ini kenapa kurikulum merdeka ada lagi ini dari ini. Karena meskipun dapat penghargaan dari 1, 2, atau 3, tapi itu termasuk identitas gagal menurut pembelajaran di nilai positif nih. Karena tadi itu akan jadi hukuman dasar ranking 2. Misalnya nih, padahal gue selesai nilai ulur nilainya tuh 2 aja. Padahal gue itu sama nilai, tapi ulur banyak parah ya, naik aja bedanya. Lalu kan yang ranking di bawah ini merasa gagal. Ada yang ranking 1 belum, akhirnya memicu pada supaya ada ranking aja, kadang lagi menimbulkan kreativitas yang lainnya. Ibaratnya kayak ngebel lagi aja, lagi mengembangkan yang ada bakat dalam dirinya dan lainnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang diharapkan dalam
konsekuensi penguatan dalam jangka pendek. Nah, penguatannya dalam jangka pendek, konsekuensinya artinya kesepakatan dua belah pihak. Misalnya kayak bila terlambat misalnya ibu suruh misalnya menulis misalnya 5 baris. Nah, berarti itu sudah kesepakatan dengan murid, bukan guru kayak nanti tiba-tiba niat lambat kita harus menulis 10 baris, tapi tidak pembicaraan di awal. Nah, terus lagi memerlukan monitoring atau berkelanjutan, perlu dipantau cara sumbernya. Habis itu pula murid menghormati peraturan, stimulus respon, konsep diri baik, murid belajar taat peraturan. Nah, jadi ini terusnya konsekuensinya jadinya taat dengan peraturan dibuat oleh guru dan murid. Nah, ini bedanya konsekuensi lalu hukuman tadi, karena dengan kesepakatan dua belah pihak, bukan sebelah pihak saja. Kayak hukuman tadi hanya berdasarkan kehendak guru, bukan kesepakatan dengan murid. Habis itu lagi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Nah, jadi kita disepakati dan kira-kira hukuman itu awal kayak muridnya yang melakukan, awal yang melakukannya. Nah, itu artinya. Terus lagi restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi ini karena tadi sudah sepakat, jadinya tuh ini seorang yang bertanggung jawab atas dirinya, jadi sudah tahu apa hukuman atau konsekuensinya apabila ini melanggar tadi aturan-aturan yang disepakati tadi. Fokus pada pemecahan masalah. Nah, jadi awalnya memecahkan masalah maksudnya mencari solusi apa yang terjadi lalunya. Murid menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, akhirnya ini awal menghargai dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol, konsep diri kuat, karena tadi punya awal memecahkan masalah, ini itu jadi orang yang bertanggung jawab, kuat dirinya. Habis itu pulang dibuat oleh murid. Apa kamu yakin? Nah, karena kesepakatan tadi dibuat dengan murid, yakin hanya kamu gawinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi ketika terjadi masalah, bisa kenakan tahu kan yang memperbaiki masalah ini. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman tadi bersifat tidak terencana, satu arah, hanya dari pihak guru. Hukuman bersifat fisik maupun psikis. Nah, berarti hukumannya kadang masih juga fisik aja bisa juga dari kata-kata kita tuh. Nah, jadi hukuman yang bisa murid sampai kita sadari. Makanya kenapa hukuman ini kada baik. Habis itu konsekuensi perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku ke depannya lebih baik. Karena tadi konsekuensi ini kita sudah tahu kita adanya menjauh ini apa hukuman kesemuanya jadi awal menjadi seorang. Nah kita tebak belum nih antara tuh hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru. Nah, ini termasuk hukuman ke konsekuensi. Yang nomor 1 dulu, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Nah, kira-kira hukuman ke konsekuensi kah? Hukuman. Ya, jujur yang pertama nih hukuman. Nah, kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, kira-kira hukuman kah konsekuensi kah? Hukuman. Ayo kira-kira konsekuensi kah hukuman kah? Hukuman. Konsekuensi maksudnya bukan. Nah, konsekuensi itu sudah disepakati antara murid. Ini lawan guru. Akunnya hukuman tuh gurunya aja melakukan sekehendak gurunya aja tanpa ada kesepakatan dan secara tiba-tiba hukuman tuh biasanya. Ya, jujur. Nomor 2 nih konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini karena ada alasannya nih, terlambat
karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukumankah konsekuensi kalau pertanyaannya Pak? Konsekuensi. Ya, nomor 3 nih, jawabannya adalah hukuman. Nah, biasanya hukuman ini ciri-cirinya tuh tidak gurunya berapa ada berbatas, namanya konsekuensi itu biasanya ada batasan-batasannya. Nah terus lagi nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah kira-kira ini hukuman kah konsekuensi kah? Ya betul. Nomor 4-nya adalah konsekuensi. Karena tadi sudah ini merusak kertas kawannya, jadinya harus menggantikan. Nomor 5 lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukumankah konsekuensi kah? Oke, yang akhir Pak. Nah, nomor 5 nih, hukumankah konsekuensi kah? Konsekuensi maksudnya hukuman. Nah, itu hukuman juga. Konsekuensi. Iya, nomor 5 ini jawabannya konsekuensi. Karena yang merusakkan jadinya harus bertanggung jawab. Nah, bisa bilang murid ini bila konsekuensi ini gue ibadah tuh nya tuh sudah tahu ini salah. Nah, jadinya harusnya yang membersihkannya harus bertanggung jawab. Nomor 6, murid disuruh bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, kira-kira konsekuensi kah hukuman kah? Hukuman. Nah, sepeda. Nomor 6 kira-kira apa? Seharian murid tidak boleh pakai sepatu, asal ngeluarin sepatu. Jujur, nomor 6 nih hukuman. Karena tadi sifatnya tuh ibarat tadi seharian selama jam pelajaran di sekolah. Nah, soal terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Misalnya murid ini terlambat datang 10 menit, lalu diganti waktu istirahat itu lambat 10 menit. Kira-kira hukumankah konsekuensi kah? Konsekuensi. Ayo Bapak yang terakhir ini adalah konsekuensi. Karena linya tadi terlambat tadi. Nah, posisi kontrol. Nah, ya ini posisi kontrol yang mana kita nih? Lagi Pak terus. Nah, jadi kita sebagai guru harus nih di posisi mana kontrol kita sekarang ini. Pertama penghukum. Nah, pakai ada keterangannya penghukum tuh kayak apa? Contoh penghukum. Jadi yang selama ini kita terapkan menurut kita yang mana? Yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, kayak apa nih posisi yang pembuat rasa bersalah? Enak ada di sini. Habis itu yang ketiga teman. Nah, rasa teman boleh. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira yang lancar selama ini kita lakukan kira-kira yang mana sudah? Penghukum. Ya penghukum. Terus apa lagi? Yang mana lagi kira-kira? Mantap ya manajer. Nah, mungkin yang lancar kita adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sampai pemantau. Tapi saja ada yang sudah manajer. Nah, mantap dia sudah manajer. Nah, terusnya lagi. Oke. Nah, ini penjelasan biar mana posisi kontrol kita.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari video yang kita lihat 5 macam posisi kontrol tadi, ada yang penghukum, apalagi seterusnya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut bagian Tian, yang mana yang paling baik dari yang dilihat di video tadi aja? Yang mana kira-kira yang paling baik? Dengan berbeda. Ada sama lagi apa? Ada berbeda. Ada yang lagi. Yang apa yang 5 posisi kontrol di ada yang nah ya 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira di antara 5 nih yang mana yang paling baik menurut bagian? Kalau menurut saya, teman. Oke. Yang lainnya Bang? Dari video yang kita lihat tadi itu kira-kira yang mana? Ya, manajer. Terus ada apa yang lainnya nih? Karena juga ini namanya pemantau. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tadi yang kita lihat sama-sama videonya, penghukum tadi kan peduli apapun alasannya, artinya kita tuh kan akan mendengarkan alasan penjelasan ini apa, kenapa, langsung menjadi hukum. Yang asalnya 2, gue jadi 5, nah itu posisi penghukum nih, tiba-tiba berubah karena ada senang bertambah. Nah, tapi yang namanya pembuat rasa bersalah nih, bujur mungkin kita ada secara fisik mungkin kena kayaknya, tapi secara nih perasaan mungkin kena dari kata-kata kita yang membuat rasa bersalah, misalnya aku salah harus. Nah, kan itu artinya bisa karena kayak yang lain, akhirnya kita bisa membanding lawan anak lain, akhirnya kenanya ke hati bukan ke fisiknya. Nah, habis itu posisi teman. Nah, posisi teman ini karena tadi ya sudah ibu absenkan karena ibu absen, ibu yang ngurus. Nah, akhirnya anak ketergantungan dengan guru, akhirnya ada mandirinya. Nah, ambilnya posisi pemantau tadi ini masih kurang baik juga, tapi tidak apa-apa, misalnya Islam ini masih ini, tapi kita usahakan untuk jadi posisi manajer. Kayak tadi kita menggali dari murid sendiri keyakinan mana yang sudah dilanggarinya, jadinya tahu ibaratnya kayak menyadarkan darinya langsung apa salahnya, jadi ambilnya salah apa yang harusnya lakukan. Nah, habis itu pulang kira-kira apa solusinya supaya kesalahan yang sama ada terulang lagi jasa skemanya. Nah, itu posisi manajer. Jadi mudah-mudahan setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita awal mengamalkan
tuh yang nomor 5 menjadi manajer. Ada Bapak itu sebelumnya saya jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, namanya awal kita posisi sebagai manajer. Karena di sini kita menumbuhkan, nah ini poin yang paling bagus manajernya akhirnya menumbuhkan kesadaran diri darinya seorang. Karena ini menyadari di mana ini salahnya dan kayak apa solusinya dan kayak apa kedepannya desainnya, apa yang harus dilakukan supaya kesalahan yang sama tadi tidak terulang lagi. Mari kita refleksikan ke diri kita masing-masing, termasuk guru ke dalam kontrol yang manakah kita saat ini. Nah, kira-kira. Nah, yang kayak apa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini kenapa jadi mulai keyakinan bukan peraturan? Mungkin yang 4 KKG kelas rendah semalam ada nih masalah keyakinan lawan peraturan kelas. Apa perbedaannya? Padahal sama-sama aja bisa di kelas 2. Nah, perbedaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, ini contohnya. Lawan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan setiap hari. Nah, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nih, sama kayak mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendaraan kendaraan bermotor. Kira-kira alasannya kita pakai helm berkendaraan kira-kira supaya apa yo? Yang pertama ada panas. Ada panas. Itu banyak kecelakaan. Ya, kedua melindungi. Nah, berarti misalnya tuh supaya keselamatan pula. Nah, keselamatan. Habis itu pula, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kira-kira kenapa jadi alasannya kita disuruh pemerintah menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira supaya apa? Sehat. Ya. Supaya terhindar dari bakteri-bakteri. Nah, ini perumpamaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Tadi apabila peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata jangan. Nah, biasanya kayak itu. Dan biasanya peraturan kelas ini sepihak aja yang ulah, gurunya aja yang ulah. Tapi namanya keyakinan kelas ini kesadaran langsung dari muridnya. Ini perbedaannya. Ini contoh keyakinan kelas nih. Nah, ini contoh peraturan kelas dan itu contoh keyakinan kelas. Diumpamakan seperti itu. Nah, ampunnya keyakinan kelas ini disepakati kita sebagai guru. Ini misalnya kayak contohnya kayak keyakinan kelas ini disepakati dua belah pihak dan yang membuat berarti yang mengulah peraturan itu masyarakat. Kita hanya bagi orang tua yang jadi pihak yang menulisakan kayak apa kayak mengarahkan aja. Jadi hanya seorang yang tumbuh dari dirinya seorang. Ampunnya peraturan biasanya kita seorang yang menulis kita hendak. Nah, jadi itu bedanya keyakinan lawan peraturan kelas. Terusnya menurut ini Gusser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, contohnya kayak helm tadi. Ada masih banyak aja orang yang mengendaraan pada pakai helm karena tadi helm itu terkadang sebagai hiasan aja gitu loh. Nah, tapi apabila yang kesadaran dari dirinya seorang, oh ini aku yang mau ulas semalam, berarti konsekuensinya jika kita mulai kita harus mentaati, kayak gitu kan?
Kira-kira ini bedanya keyakinan lawan peraturan. Jadi kan anak tuh kayak lebih semangat kayak tuh untuk melakukannya. Nah, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, awalnya karena demikian di kelas sampai mulai keyakinan kelas. Jadi sekarang ini ada lagi mulai peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nah, pertama dulu menuliskan keyakinan yang diinginkan. Nah, mulai suruh menulis dulu ya, mana yang dihendaki dari peraturan di kelas nih. Nah, terus mengulas keyakinan yang telah tertulis. Nah, ketika tulisnya ini disaring-saring, pulang misalnya sama aja. Nah, habis itu pulang, Pak di kelas harus menyapu, di kelas harus melap, kan sama aja. Kalau artinya tuh menjaga kebersihan juga. Nah, habis itu pulang memiliki keyakinan kelas yang penting. Nah, yang penting-pentingnya. Habis itu pulang mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kalimat positif ini yang ada menggunakan kata jangan lagi ya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, diubah menjadi apa kira-kira dibuangi kata jangannya? Jangan buang kata jangannya. Jangan membuang sampah. Nah, ya jujur, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contohnya tuh kalimat itu kan jangan lagi menggunakan kata jangan. Jadi diulangi kata jangannya tuh. Dan jarang kita tahu. Ini lagi harus. Nah, bisa itu pulang. Nah, ini contoh. Ini kita akan membuat. Nah,
ini contoh keyakinan kelas. Tadi kamunya kelas tinggi mungkin kawan disuruh menulis orang di kertas satu orang bisa satu, karena dikelompokkan sesuai dengan yang disepakati, karena ada postur. Atau begini kita akan membuat segitiga restitusi. Nah ini tadi yang berhubungan lawan posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah tadi yang posisi kita sebagai manajer tadi, ini perlu semuanya segitiga restitusi. Nah ini diagramnya. Nah, nih kata-katanya menstabilkan tahap segitiga restitusi itu ada 3. Terserah aja anak yang mana dulu, tapi biasanya orang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah ini menstabilkan identitas. Kita bertanya dengan murid, misalnya muridnya terlambat datang misalnya, lalu kita datang, suruhnya maju ke muka seorang. Setiap orang pasti pernah melakukan salah, jadi kan jadi ibaratnya semangat lagi ya, saya suka loh ya datang dia sudah rasa ketakutan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, artinya kalinya seorang aja, bukan orang tuh pernah salah. Nah habis itu kita memvalidasi tindakan yang salah ya Pak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah kita tanyakan alasan kenapanya jadi bisa terlambat misalnya, atau kenapa kada mau menulis. Nah habis itu pulang, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah kira-kira adalah caranya supaya jangan terlambat lagi. Nah itu contoh validasi tindakan yang salah. Terus ada lagi yang menstabilkan identitas, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah kita gunakan tadi yang sudah kita olah kesepakatan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana nih yang intinya sudah langgar dari peraturan kita buat bersama-sama tadi. Begitu kamu ingin menjadi seperti apa? Nah sudah sadar, oh ini gue salahnya. Terus ditanyakan lagi, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah apa yang kamu menjadi? Nah lalu kan dipertanyakan solusinya apa supaya ini saya terlambat tadi, kenapa dia terlambat? Kira-kira awal lah kayak ada terlambat lagi. Nah kayak itu. Nih. Contoh kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi, Hairunida yang tidak terima selalu dicontek temannya. Nah ini contoh kasusnya. Kamu bercerita ya? Ibuku kalau seperti itu juga marah. Lalu apa yang kamu lakukan dengan lidah? Dengan lisan? Pasti kalian juga seperti itu. Ya sama-sama baca. Kalau seperti itu, kami itu pun benar. Jawabannya selalu dijawab. Ibu sangat menghargai seperti memukul. Kalau tidak merasa apa yang sudah kamu langgar. Penting tidak menghindar menghadapi teman itu. Baik, kalau tidak menghadapi teman itu, akan seharusnya dilakukan. Seharusnya saya lebih sadar lagi. Baik, jadi apa yang seharusnya dilakukan? Saya
Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dia berusaha Siapa namanya? Sudah ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Nah, kita hendak mengulang yang tadi. Maksudnya bukan mengulang videonya, bukan, tapi mengulang yang kayak tadi supaya itu akhirnya menemukan solusi adanya ada membuat kesalahan yang sama lagi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati dan atau ditunjuk. Nah, artinya sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini kita mengolah keyakinan kelas dulu. Jadi ada dasarnya, ini salahnya apa, nah ada. Jadi kita ada dalam posisi hukuman. Terus lagi kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi pun hakon ada niat baik dalam hatinya hendak memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Nah, pemecahan masalahnya sesuai lawan kasus ini. Nah, kita menganggap memberi solusi tapi kan sesuai lawan kasus yang ia hadapi. Nah, terus lagi perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Nah, tadi dari yang ingin berbuat salah ada pihaknya hendak memperbaiki kesalahannya. Perlu diadakannya waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Artinya diberi jeda waktu dulu, keseringnya berpikir dulu. Nah, terus habis dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Nah, jadi sebagai seorang guru kita dulu yang mencontohkan. Nah, habis itu pula dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer. Nah, jadi bila kita sudah melakukan segitiga restitusi, artinya kita posisi kontrol kita berada di manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi manfaatnya dari segitiga restitusi ini jadinya mungkin manfaatnya tuh ada langsung, ada yang tuh ada kayak kita menghukum langsung asik ada, tapi perlahan tapi di situ menumbuhkan nilainya, nilai mandirinya, merdekainya dan bertanggung jawab. Karena kita ini salah jadinya bertanggung jawab akhirnya seperti standar nasional pendidikan. Semoga kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semua dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Nah, adakah tanggapan dari bagian perhatian? Kalau ada yang hendak ditanggapi dari yang tadi kita tampilkan tadi, boleh aja. Bu, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi menyimak dari pemaparan Ibu ada di situ tentang menciptakan budaya positif. Nah, jadi itu seberapa penting sih? Nah, kan? Menciptakan budaya positif itu di lingkungan kita ini. Apa pentingnya? Terus, itu tadi apa pentingnya? Terus, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan budaya positif juga. Mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Mungkin itu saja dulu. Yang lain? Nah, terus yang ketiga tadi Bu, ini. Tadi dari pemaparan Ibu bahwa kita di kurikulum merdeka ini tidak memerlukan ranking lagi,
ya kan? Karena di situ kita profil pelajar Pancasila yang mana anak-anak nanti harus berkembang bernalar kritis, tujuan utamanya kan di situ. Nah, tidak ada ranking, sedangkan kebudayaan yang dari tahun ke tahun yang sering kita lakukan di sekolah, yang mana ranking ini adalah memotivasi anak yang lainnya untuk giat belajar. Karena apa? Karena yang ranking ini sudah menjadi kebudayaan mendapat piala. Nah, dari piala tadi anak-anak termotivasi, oh aku harus dapat piala juga. Nah, sedangkan dari pemaparan ibu tadi bahwa itu akan menjadi kecemburuan sosial. Nah, sedangkan dari itu, dari memotivasi kecemburuan sosial, apa kaitannya gitu? Nah, sehingga itu rankingan itu menjadi kecemburuan sosial. Terima kasih mengucapkan atas pertanyaannya, tanggapan dari dia. Tadi yang pertama dulu, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan kita ya? Apa yang pentingnya budaya positif? Nah, jadi ulang coba jawab dengan budaya positif di atas dapat menumbuhkan sikap bergotong royong. Nah tadi dengan menumbuhkan sikap positif, budaya positif tadi. Nah kayak ini gotong royong kan yang tumbuh. Jadi ini ada lagi yang perorangan. Akhirnya ini sama-sama. Karena tadi merasa ini suatu kepentingan. Nah, jadi akhirnya menumbuhkan sifat gotong royong, baik itu antar murid, antar guru. Nah, terus lagi melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lainnya. Nah, tadinya sama-sama, jadi kasihan nih, misalnya si anak aja seorangan lalu tergugah hatinya nih anak menggawi dua. Nah, terus lagi adanya rasa peduli dan akhirnya mandiri sama-sama memiliki tanggung jawab. Untuk pertanyaan kedua, mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak baik. Kenapa jadi harus ada budaya positif di sekolah? Jadi menumbuhkan karakter anak tadi supaya mandiri, kreatif, tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang ini yang dijalankan pemerintah adalah karakter. Karena sekarang ini kekanakan kita, mungkin kita tahu suara karakternya mulai kurang sudah, seperti tadi. Yang pertama apa? Pancasila tuh yang apa untuk namanya apa karakternya? Nah, profil pelajar Pancasila ini, jadi kenapa budaya positif itu dihubungkan sama ini? Karena untuk menumbuhkan nilai nih, kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah ini hubungannya. Jadi kenapa budaya positif itu perlu kita junjung dan kita laksanakan bersama-sama agar terciptanya ini profil pelajar Pancasila. Nah, terus untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa sekarang pemerintah mengadakan lagi ranking, sedangkan ranking dan hadiah-hadiah itu akan termotivasi belajar ya Pak, motivasi ini Pak. Oke. Ya konsekuensi. Jadi kenapa tadi kekanakan pemerintah hadir lagi mengadakan ranking? Karena di kurikulum Merdeka ini mulai kita ini modul titik 2.1 kami tentang kebutuhan tapi ya tentang kayak kebutuhan kayak menyesuaikan pembelajaran dalam rangka berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan
Jadi kenapa pemerintah kadang-kadang nge-ranking contohnya kayak ini, kita kayak ini antara kodok misalnya, antara kodok disuruh memanjat, kira-kira bisa nggak ini? Nah ini mungkin kenapa jadi ulun kayak itu, karena dalam modul ini ulun ada juga belajar tentang gaya belajar anak-anak. Gaya belajar anak itu ada 3. Pertama itu yang fisik aja, yang itu ada yang menggunakan penglihatan, maksudnya itu ketujuh membaca, ketujuh melihat-lihat, maksudnya dengan melihatnya tahu memahami pelajaran. Tapi ada 2 anak-anak itu dengan gaya yang mendengar, yang paham dengan cara yang mendengarkan aja, auditory, visual, lawan kinestetik. Nah kinestetiknya akan kayak berlari-lari. Nah sedangkan kita sekarang ini masih menggunakan penilaian, kayaknya penilaian dengan itu aja, dengan kertas, lalu lah menurut pemerintah itu ada adil biasanya anak. Sedangkan anak-anak ini 3 cara belajarnya. Nah lalu apa itu jadi dibilangkan untuk peringkat, terus pulang dengan diadakan peringkat, lalu lah pemerintah tuh hendak merubah mungkin ini motivasi dasar manusia tadi, supaya anak-anak itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan yang hendak bisa tuh, tapi kesadaran dalam dirinya seorang bahwa ini harus bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah tapi mungkin di sini tugas kita sebagai guru mungkin lebih lapar daripada dulu, karena pasti jangan ada dapat hadiah 2, ada dapat ranking 2. Nah tapi sekarang ini dengan kurikulum merdeka ini kita tahu menyelipkan catatan dari setiap anak tuh, misalnya si A ini kurangnya di sini, si A, jadi kurikulumnya tuh tahu. Jadi ada lagi kayaknya yang bermasalah gara-gara ranking, gara-gara hadiah, kejutan, tweetannya anak di status, gara-gara anaknya keluar ada yang tidak, kayak seperti itu gue. Kayak apa Bu? Buat radio, kayak suka kayak kita. Sama-sama terima kasih. Adakah lagi yang hendak menanggapi? Ambil itu, ulun ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah berhadir dalam penerapan penerapan budaya positif. Ulun ucapkan terima kasih. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.